Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai sel. Nah, anak-anak ibu masih ingat sel itu apa? Nah, jadi sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Ingat ya, waktu kelas 10 kan kita sudah belajar bahwa tingkat organisasi kehidupan yang paling kecil itu adalah sel. Nah, sel itu tersusun dari molekul-molekul. Nah, sejarah penemuan sel. Nah, pertama kali sel itu ditemukan pada tahun 1665 oleh Robert Hooke. Nah, beliau ini melihat gabus dari sebuah tanaman di bawah mikroskop dan melihat sebuah ruangan kecil yang mirip dengan selula atau kamar kecil yang dihuni oleh biksu, sehingga ia menamakan benda tersebut adalah sel. Kemudian pada tahun 1674, selang hampir 10 tahun, Anthony van Leeuwenhoek adalah orang pertama yang melihat sel hidup di bawah mikroskop. Sel yang dilihat dan diobservasi adalah sel alga. Kemudian pada tahun 1838, satu abad kemudian, Swan dan Sladen mereka mengemukakan bahwa sel merupakan unit struktural, fisiologi, dan organisasi dari makhluk hidup. Meskipun memiliki banyak kesamaan, sel memiliki dua bentuk yang berbeda, sel tumbuhan dan sel hewan, dan masing-masing bentuk sel tersebut akan menyusun organisme. Nah, nanti akan kita bahas perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Dari bentuknya saja sudah beda, kemudian komponen-komponen penyusunnya pun ada yang berbeda. Kemudian, pada tahun 1858, selang 20 tahun, Rudolf Virchow melakukan pengamatan pada reproduksi sel. Ia mengemukakan bahwa setiap sel berasal dari sel sebelumnya. Nah, itulah sejarah penemuan sel. Jadi sel itu pertama kali ditemukan pada abad ke-17, tepatnya pada tahun 1665. Jadi sudah sangat-sangat lama ya. Kemudian, untuk komponen kimiawi sel tersebut tersusun atas senyawa organik dan senyawa anorganik. Nah, senyawa organik, ingat kalau senyawa organik itu berarti dia terdiri dari mikromolekul dan makromolekul. Nah, mikromolekul itu contohnya ada asam amino, nukleotida, asam lemak, glukosa, sedangkan makromolekulnya itu ada karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat. Nah, kemudian senyawa anorganik. Senyawa anorganik ini contohnya adalah air dan mineral. Nah, yang pertama itu kita akan mempelajari mengenai senyawa organik. Yang pertama adalah karbohidrat. Nah, karbohidrat ini merupakan senyawa yang tersusun oleh unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbon itu C, hidrogen itu H, oksigen itu O ya. Fungsi karbohidrat dalam sel sebagai bahan baku pada proses respirasi sel, contohnya glukosa dan fruktosa. Kemudian penyusun beberapa bagian sel seperti dinding sel yang disusun oleh selulosa. Kemudian penyusun DNA dan RNA yang ada di dalam sel yang tersusun atas gula berkarbon 5 atau gula pentosa. Kemudian yang kedua lipid atau lemak. Sama, ini juga tersusun oleh senyawa karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, lipid ini merupakan senyawa yang bersifat hidrofobik dan larut dalam pelarut organik. Apa itu hidrofobik? Berarti dia tidak larut dalam air. Nah, kemudian fungsi lipid dalam sel itu sebagai penyusun beberapa bagian di dalam sel seperti membran sel yang tersusun atas fosfolipid, yaitu ikatan antara lipid dan fosfat. Kemudian yang ketiga protein. Protein juga tersusun oleh karbon, hidrogen, dan oksigen, tetapi ada senyawa tambahan yaitu nitrogen. Nah, ada juga beberapa yang tersusun oleh fosfor dan sulfur. Fungsi protein dalam sel itu sebagai penyusun bagian sel, yaitu membran sel. Jenis protein yang menyusun membran sel adalah protein integral dan protein perifer. Kemudian yang keempat, asam nukleat. Asam nukleat ini adalah makromolekul yang sangat penting untuk kelangsungan hidup sel. Ada dua macam asam nukleat, yaitu RNA dan DNA.
fungsi asam nukleat dalam sel, yaitu untuk mengontrol aktivitas sel dan membawa informasi genetik. Kemudian ada vitamin. Vitamin itu ada vitamin A, B, C, D, E, dan K. Nah, vitamin ini fungsinya berperan dalam metabolisme sel dan menyusun enzim yang berguna di dalam sel. Kemudian ada senyawa anorganik. Senyawa anorganik itu tadi terdiri dari air dan mineral. Nah, air ini merupakan komponen kimia terbesar penyusun sel. Jadi 50-60% berat sel itu terdiri dari air. Nah, fungsi air di dalam sel itu yang pertama sebagai pelarut, kemudian medium berbagai reaksi kimia di dalam sel, dan mempercepat reaksi biologi di dalam sel. Kemudian mineral ini di dalam sel terdapat dalam bentuk ion positif atau kation dan ion negatif atau anion. Contoh beberapa garam mineral dalam sel ada NaCl atau garam, natrium klorida, kemudian ada MgCl, magnesium klorida, ada CaSO4, ada NaHCO3. Nah, garam mineral ini juga berfungsi dalam proses metabolisme sel dan menjaga tekanan osmotik di dalam sel. Nah, sekarang kita akan mempelajari jenis-jenis sel. Nah, berdasarkan ada atau tidaknya membran inti, itu ada dua jenis sel. Ada sel prokaryotik, ada sel eukaryotik. Nah, pertama kita akan mempelajari mengenai sel prokaryotik. Ini ada contoh gambarnya. Sel prokaryotik ini dia tidak memiliki membran inti sel. Nah, kalau kalian perhatikan yang warna ungu, nah warna ungu itu namanya adalah kumpulan-kumpulan DNA-nya. Nah, kumpulan-kumpulan DNA-nya ini tidak diselubungi oleh membran inti. Jadi dia tidak memiliki inti sel. Nah, contohnya itu adalah bakteria dan Archaebacteria. Nah, di sini strukturnya bisa kalian lihat, ada ribosom yang berbentuk bulat-bulat, kemudian ada membran sel yang warna hijau, kemudian ada cairan sel atau sitoplasma, dan ada dinding sel. Kemudian yang bentuknya seperti rambut-rambut itu namanya adalah pili. Kemudian ada seperti ekor, itu namanya flagella. Nah, yang warna ungunya itulah yang namanya DNA. Nah, kemudian jenis sel selanjutnya yaitu sel eukaryotik. Nah, kebalikannya berarti eukaryotik ini dia memiliki selaput inti atau membran inti sel. Contohnya, sel penyusun hewan, tumbuhan, jamur, protista. Nah, ini ada dua macam sel. Ada sel hewan yang warna biru, contohnya ada sel tumbuhan yang warnanya hijau. Nah, kalau kalian lihat bentuknya, sel hewan, maksud ibu, sel hewan ini kan berbentuk bulat, dia tidak kaku. Nah, kenapa dia tidak kaku? Karena dia tidak memiliki dinding sel. Beda dengan tumbuhan. Tumbuhan ini bentuknya kaku, seperti kotak gitu kan, karena dia dibungkus oleh dinding sel. Makanya kalau kalian pegang kulit dari tumbuhan, pasti terasa kaku kan. Nah, sedangkan coba kalian pegang aja kulit kalian sendiri, itu kan lebih elastis. Nah, kenapa begitu? Karena sel hewan tersebut tidak memiliki dinding sel, sedangkan sel tumbuhan dia memiliki dinding sel. Nah, dinding sel tumbuhan tersebut yang tadi tersusun oleh senyawa yang namanya selulosa. Nah, di sini kalian bisa lihat organel penyusun sel hewan. Nih, ada retikulum endoplasma, ada nukleus atau inti sel, ada badan Golgi, ada ribosom, lisosom, mitokondria, ribosom bebas, peroksisom. Nah, bisa kalian lihat di sini. Nih, nanti kita akan bahas apa sih fungsi dari masing-masing organel pada sel di penjelasan berikutnya. Nah, selanjutnya ini adalah beberapa perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, dari yang pertama, bentuknya sel hewan itu tidak kaku seperti yang Ibu bilang tadi ya. Sel tumbuhan tersebut kaku karena tadi dia memiliki apa?
Ya, memiliki dinding sel. Kedua, berdasarkan kepunyaan dinding sel atau tidak, sel hewan tidak punya dinding sel, sedangkan sel tumbuhan ada. Kemudian lisosom, sel hewan punya lisosom, sel tumbuhan tidak. Sentriol, sel hewan punya, sel tumbuhan tidak. Kloroplas, sel hewan tidak punya, sel tumbuhan punya. Kloroplas ini yang berisi klorofil ya untuk fotosintesis. Kemudian vakuola, pada sel hewan tersebut ukurannya kecil, sedangkan pada sel tumbuhan ukurannya besar. Kemudian perbedaan antara sel prokariotik dan eukariotik itu, secara umum membran intinya prokariotik tidak ada ya, eukariotik ada. Kemudian pusat selnya itu nukleoid. Nah, sedangkan eukariotik itu nukleus. Organelnya kalau prokariotik itu dia hanya punya ribosom. Nah, sedangkan untuk eukariotik lengkap ya, ada nukleus, ada sitoskeleton, retikulum endoplasma, badan Golgi, ribosom, plastid, mitokondria, lisosom, sentriol, badan mikro, dan vakuola. Nah, contoh jenis organisme yang memiliki sel prokariotik itu adalah kingdom Monera, jadi jenis-jenis bakteri. Kemudian untuk eukariotik itu mulai dari protista, fungi, plantae, animalia. Nah, sedangkan untuk ukuran prokariotik ini jauh lebih kecil ya, 0,1 sampai 5 mikron, sedangkan sel eukariotik ini 5 sampai 10 mikron. Sekarang kita akan mempelajari bagian dari struktural sel. Nah, bagian struktural sel itu terdiri dari sitoplasma atau cairan sel dan membran sel atau membran plasma. Membran sel atau membran plasma ini adalah bagian yang melindungi dari sel. Nah, atau bagian yang membungkus dari sel. Nah, bagian yang berhubungan langsung dengan lingkungan luar. Nah, ini adalah struktur dari membran sel. Nah, kalau kalian lihat, kan itu ada yang warnanya biru kan, yang paling di atasnya. Kemudian dia berikatan dengan yang seperti berpilin-pilin itu. Nah, jadi itu namanya fosfolipid. Nah, nih kalau diperbesar ukurannya jadi seperti ini kan. Nah, ini fosfolipid nih. Jadi yang birunya ini fosfat. Nah, yang di bawahnya ini lipid atau lemak. Kemudian ada protein. Nah, protein itu ada yang namanya glikoprotein, berarti itu protein yang berikatan dengan karbohidrat. Kemudian ada protein integral, ada protein transmembran, ada protein integral atau monotopik. Kemudian ada protein perifer. Kemudian tadi ada karbohidrat. Nah, karbohidrat itu tadi yang berikatan dengan protein atau glikoprotein. Kemudian ada kolesterol. Nah, kolesterol ini yang ini ya. Nih yang kecil-kecil yang warna oranye nih. Nah, yang pertama itu fosfolipid. Nah, fosfolipid adalah komponen utama penyusun membran sel yang terdiri atas 2 lapis. Nah, karena dia 2 lapis, makanya namanya fosfolipid bilayer. Lihat nih ya, ada 2 lapis kan. Nah, lapis atas sama lapis bawahnya. Jadi, namanya fosfolipid bilayer. Kemudian merupakan jenis lemak gabungan. Nah, ingat ya, lemak gabungan. Gabungan antara fosfat dan lemak. Nih, gambar yang ini ya. Yang birunya ini fosfat, kemudian berikatan dengan lemak atau lipid. Kemudian fosfolipid tunggal tersusun atas kepala itu fosfat, ekornya itu lipid. Fosfat bersifat hidrofilik atau suka air, sedangkan lipid bersifat hidrofobik atau takut air. Nah, kemudian yang kedua adalah protein. Protein ini terbagi menjadi 2, protein integral dan protein perifer. Nah, protein integral adalah protein yang tertanam dalam membran, membentuk jembatan penghubung antara cairan ekstraseluler dan intraseluler. Nah, jadi kembali lagi nih, protein integral, lihat ya. Nah, dia ini seperti jembatan antara kondisi di luar lingkungan sel dan kondisi di dalam sel. Jadi dia tuh terletaknya tuh penghubung ya. Nah, jadi dia melewati fosfolipid bilayer yang tadi. Nah, kemudian
fungsi utamanya untuk transport molekul. Nah, kalau kalian lihat di sini kan seperti ada jalur kan. Nah, jadi nanti di sinilah tempat keluar masuknya senyawa. Nah, melalui protein integral. Kemudian terdiri atas protein transmembran dan protein integral monotopik. Kemudian ada protein perifer. Protein ini terletak di tepi membran. Fungsinya transfer molekul dan elektron, kemudian untuk komunikasi atau meneruskan dari matriks ekstraseluler ke protein integral. Nah, protein perifer itu yang ini ya. Nah, kemudian ada karbohidrat. Nah, sebagian menempel pada lipid, makanya disebut dengan glikolipid. Nah, sebagian menempel pada protein, sehingga namanya jadi glikoprotein. Ingat ya, gliko berarti dia berasal dari kata glukosa. Glukosa itu kan gula. Gula itu adalah salah satu anggota dari karbohidrat. Jika dia berikatan dengan lemak, jadilah namanya glikolipid. Kalau dia berikatan dengan protein, jadilah namanya glikoprotein. Fungsi utamanya untuk penanda atau membedakan satu sel dengan sel lain. Kemudian ada kolesterol. Nah, yang ini ya, nih kolesterol. Fungsinya sebagai buffer. Nah, penyangga fluiditas yaitu menahan perubahan fluiditas membran yang dapat disebabkan oleh perubahan suhu. Jadi kolesterol ini yang mengontrol perubahan suhu supaya tidak ada terjadi perubahan signifikan dari sel tersebut. Nah, kemudian di dalam sitoplasma sel itu terdapat organel sel. Nah, apa itu organel sel? Organel sel merupakan sekelompok struktur kecil yang tetap tersuspensi dalam sitoplasma dan melakukan berbagai fungsi. Nah, maksudnya apa? Jadi nih, kalian lihat di dalam sel itu kan banyak nih. Nah, yang kecil-kecil ini nih, inilah yang namanya organel nih. Nah, organel ini dia, kalau kita manusia punya organ, nah di dalam sel itu dia punya organel. Nah, masing-masing organel ini juga memiliki fungsi. Ada yang sebagai pencernaan, ada sebagai pembentukan energi untuk reproduksi sel. Nah, yang pertama untuk organel sel yaitu fungsi dari membran sel. Membran sel tadi yang paling luar ya. Berarti fungsinya untuk melindungi bagian dalam atau isi dari suatu sel. Kemudian mengatur masuk dan keluarnya molekul melalui mekanisme transport membran. Jelas ya, kalau dia paling luar, berarti membran sel ini fungsinya seperti kulit. Berarti dia melindungi bagian yang ada di dalam. Kemudian dia juga yang mengatur apa nih yang boleh masuk senyawanya atau apa nih senyawa yang boleh keluar. Nah, kemudian yang kedua kita masuk ke sitoplasma. Nah, di dalam sitoplasma ini yang pertama ada sitosol. Sitosol ini adalah cairan tempat organel sel berada. Nah, berbentuk semi padat dan konsistensinya berisi campuran kompleks, yaitu ada air, garam, filamen protein, ion terlarut, dan molekul organik. Fungsinya untuk apa? Untuk membantu mengangkut metabolit dari tempat produksi ke tempat pemanfaatan. Kemudian digunakan juga sebagai komunikasi sel. Kemudian yang kedua ada organel sel. Nah, organel sel merupakan sekelompok struktur kecil yang tetap tersuspensi dalam sitoplasma dan melakukan berbagai fungsi. Nah, kemudian ada inklusi sitoplasma terdiri dari berbagai jenis partikel atau molekul yang tidak larut yang tetap tersuspensi dalam sitosol. Tidak dikelilingi oleh membran, berupa butiran pati dan glikogen dan dapat menyimpan energi, kristal dan beberapa mineral dan tetesan lipid mineral seperti perak dan timah. Pada manusia, inklusi sitoplasma mengandung pigmen melanin yang melindungi kulit dari sinar ultraviolet matahari. Nah, jadi secara umum fungsi sitoplasma tersebut yang pertama media tersuspensinya organel atau media tempat melekatnya organel, kemudian mengandung berbagai macam enzim yang dapat digunakan oleh organel, kemudian berfungsi untuk reproduksi sel, sintesis protein, glikolisis, serta sitokinesis. Berarti dia berfungsi sebagai tempat metabolisme sel. Kemudian dia juga berfungsi untuk menyimpan nutrisi dan melarutkan sampah
metabolisme. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis organel sel. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa organel sel merupakan sekelompok struktur kecil yang tetap tersuspensi dalam sitoplasma dan melakukan berbagai fungsi. Nah, jadi ini yang sebelah kiri yang warna biru itu adalah sel hewan, sedangkan yang warna hijau itu adalah sel tumbuhan. Nah, jadi bisa kalian lihat, yang pertama itu ada plastida yang warnanya hijau. Yang ini dia hanya dimiliki oleh tumbuhan. Kemudian ada sitoskeleton. Sitoskeleton ini dimiliki oleh tumbuhan maupun hewan. Kemudian ada vakuola. Nah, di tumbuhan ini ukurannya sangat besar ya, yang warna biru ini. Kemudian ada retikulum endoplasma, dimiliki oleh tumbuhan dan hewan juga. Kemudian ada sentriol, yang warna merah pada hewan, itu hanya dimiliki oleh hewan. Kemudian ada mitokondria, dimiliki oleh tumbuhan dan hewan. Kemudian ada kompleks Golgi, jadi dimiliki juga oleh tumbuhan dan hewan. Kemudian ada badan mikro. Yang pertama yang akan kita bahas adalah nukleus. Nah, nukleus merupakan pusat dari suatu sel eukariotik. Nukleus itu disebut juga sebagai inti sel. Nah, strukturnya coba kalian lihat. Nah, di sini ada membran inti. Nah, ada membran inti, kemudian ada nukleoplasma, berarti adalah cairan yang terdapat di dalam nukleus. Nah, di dalam inti sel ada lagi intinya, namanya nukleolus. Kemudian, di luar dari nukleolus itu terdapat kromosom. Nah, nih, kemudian fungsinya mengatur seluruh kegiatan sel. Namanya inti sel berarti dia yang mengatur ya. Kemudian dia menyimpan materi genetik seperti DNA. Nah, materi genetik DNA tadi disimpan di dalam kromosom. Nah, kemudian dia juga berfungsi untuk menyimpan protein dan untuk mensintesis ribosom yang dilakukan oleh nukleolus. Kemudian yang kedua ada sitoskeleton. Nah, sitoskeleton ini adalah kerangka sel. Terdiri dari 3, yaitu ada mikrotubul, kemudian ada mikrofilamen, dan ada filamen intermediate. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk menentukan dan memelihara bentuk sel. Sebagai pergerakan sel, membentuk struktur khusus seperti silia, serta flagel, dan berfungsi untuk pembelahan sel. Nah, selanjutnya ada retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma ini berbentuk seperti jaring yang terdapat di dalam sitoplasma. Nah, ada 2 macam retikulum endoplasma, yaitu retikulum endoplasma kasar dan ada retikulum endoplasma halus. Nah, apa bedanya? Kalau yang kasar, dia tersusun dari ada kantung atau sisterna yang dilekati oleh ribosom, sehingga berfungsi sebagai sintesis protein. Nah, kalau kalian lihat di sini kan ada yang titik-titik hitam kan? Nah, itu adalah ribosom yang menempel di retikulum endoplasma, sehingga permukaannya menjadi kasar dan namanya jadi retikulum endoplasma kasar. Nah, yang halus dia tidak ditempeli oleh ribosom. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk sintesis lemak atau lipid. Nah, kemudian ada ribosom. Nah, ribosom ini tersusun oleh asam ribonukleat atau RNA dan protein. Ini ya bentuknya ya. Kemudian berdasarkan letaknya, ribosom terdiri atas ada ribosom bebas, dia terdapat bebas di sitosol. Kemudian ada ribosom terikat, dia terikat pada retikulum endoplasma. Nah, fungsinya untuk sintesis protein. Kemudian ada badan Golgi atau bisa disebut aparatus Golgi atau kompleks Golgi. Nah, kompleks Golgi ini tersusun atas kantung pipih yang bertumpuk yang disebut dengan sisterna. Nah, ini ya. Nih, kantung pipih yang tersusun bertumpuk yang disebut dengan sisterna. Badan Golgi memiliki 2 sisi yang berlawanan, yaitu sisi cis berperan sebagai bagian pengiriman dan sisi trans yang berperan sebagai bagian pengiriman. Kemudian fungsi untuk badan Golgi ini sebagai tempat modifikasi protein, glikoprotein, dan fosfolipid. Kemudian dia juga berfungsi untuk mensintesis polisakarida. Nah, kemudian organel selanjutnya yaitu
lisosom. Nah, lisosom ini dia berbentuk kantung yang mengandung enzim hidrolitik. Nah, lisosom ini diproduksi oleh badan Golgi. Fungsinya untuk apa? Yang pertama untuk autofag. Jadi dia akan memakan benda-benda asing yang masuk ke dalam sel. Kemudian untuk fagositosis, sama ya, dia akan memakan zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan di dalam sel. Kemudian dia akan memperbaiki kerusakan pada membran sel, autolisis dan apoptosis. Jadi dia fungsinya secara umum lisosom ini berfungsi sebagai pencernaan sel. Nah, kemudian ada badan mikro. Badan mikro ini ada dua macam, yaitu peroksisom dan glioksisom. Nah, peroksisom ini berfungsi untuk mendetoksifikasi alkohol maupun komponen berbahaya lainnya, memecah asam lemak menjadi molekul yang lebih kecil. Kemudian glioksisom berfungsi untuk mengubah lemak menjadi gula. Kemudian ada mitokondria. Nah, mitokondria ini dia kantung yang di dalamnya terdapat membran. Nah, membrannya itu berlipid-lipid. Nah, jadi dia memiliki membran ganda, ada membran luar dan ada membran dalam. Nah, membran dalam yang berlipat-lipat ini disebut dengan krista. Nah, dia memiliki dua ruang, yakni ruang intermembran dan matriks mitokondria. Kemudian memiliki DNA dan ribosom. Fungsi umum dari mitokondria ini sebagai respirasi seluler untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP atau adenosine trifosfat. Kemudian selanjutnya ada plastida. Nah, plastida ini terdiri dari leukoplast, kemudian ada amiloplast, elaioplast, dan proteinoplas. Nah, yang pertama leukoplast merupakan plastida yang tidak berwarna atau tidak memiliki pigmen, makanya warnanya bening ya itu. Kemudian ada kloroplast. Nah, kloroplast ini dia mengandung pigmen hijau atau klorofil, memiliki membran ganda, DNA dan ribosom. Nah, karena dia mengandung klorofil, jadi dia berfungsi dalam proses fotosintesis. Nah, kemudian ada kromoplast. Nah, merupakan plastida yang berfungsi untuk menyimpan dan mensintesis pigmen pada tumbuhan. Salah satu pigmen dalam kromoplast adalah karotenoid, yakni pigmen yang memberi warna pada bunga, buah-buahan, serta daun pada musim gugur. Jadi kromoplast ini biasanya dia berisi pigmen-pigmen warna. Ada yang merah, ada yang oranye, ada yang kuning. Nah, selanjutnya ada organel vakuola. Vakuola merupakan organel yang menjadi area penyimpanan senyawa yang dibutuhkan oleh sel. Fungsi vakuola adalah tempat akumulasi limbah sisa metabolisme sel dan cadangan makanan. Makanya bentuknya besar ya. Kemudian vakuola ini jika misalnya gini, di tumbuhan misalnya kita makan kentang. Nah, berarti vakuolanya itu dia banyak mengandung karbohidrat. Nah, makanya bisa dijadikan sebagai cadangan makanan. Kemudian ada sentrosom. Sentrosom merupakan organel di mana mikrotubul berasal. Sentrosom pada sel hewan tersusul oleh sepasang sentriol. Sentriol tersusun atas 9 set triplek mikrotubul yang tersusun seperti cincin. Fungsi sentriol ini untuk menentukan formasi selia dan flagel. Sedangkan fungsi sentrosom yaitu berperan dalam pembelahan sel, yakni menentukan orientasi benang spindle dan mempengaruhi perlekatan benang spindle pada kromosom. Jadi dia sangat berperan dalam proses pembelahan sel hewan. Nah, jadi itu ya organel-organel yang terdapat di dalam sel tumbuhan dan sel hewan.